Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Tadbirah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita untuk istiqamah qiyamul Ramadan masuk hari yang ke-27 di bulan yang penuh rahmah dan maghfirah ini. Izinkan kami berdoa, mudah-mudahan panjangan semua barakah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Semangat kelihatannya, termasuk bisa ditebak, sepertinya kita senasib gitu. Tapi gak apa-apa. Pepatah baru mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Bahkan anak milenial di era krisis ini juga berpendapat yang membuat hati bergetar bukan jatuh hati tetapi jatuh tempo. Yang ketawa itu sama dengan saya. Baik, jamaah subuh rahimakumullah. Di penghujung akhir Ramadan ini izinkan kami 30 menit ke depan 25 untuk menyampaikan tentang keramahan dan kesalehan sosial, sekaligus untuk menepis belakangan ada stigma bahwa umat Islam itu identik dengan kelompok radikal yang sangat, yang intoleran, kira-kira begitu ya. Tentu kita nggak rela, betul? Umat itu rahmatal lil alamin. Berbantah-bantah di media sosial memang perlu, tetapi saya kira lebih penting adalah kita tampilkan Islam yang rahmah, yang ramah dalam praktek. Kata orang, lisanul hal afsah min lisanil qaul. Artinya fakta itu lebih sah, lebih legitimate ketimbang citra atau stigma. Kata orang Jawa Timur, Kediri lah utone, sing penting lah bukti lan nyatane bahwa Islam itu rahmah. Pesan ini dalam Al-Quran Ali Imran 134 yang banyak kita hafal kecuali yang belum. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wat-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang baik seperti ini. Nanti saya jelaskan. Kalau orang baik seperti ini dicintai oleh Allah, hampir pasti dia dicintai oleh makhluk Allah. Betul? Gak mungkin dibenci, gak mungkin pendendam, gak mungkin radikal atau sangar. Karena ini seperti ini orang-orang baik, cintai oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Apa karakter ciri-cirinya? Satu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu memberi, berbagi, berkontribusi dalam keadaan lapang maupun sempit. Ruang memberi itu luas sekali, baik ketika lapang maupun sempit. Makanya kalimatnya yunfiquna. Dalam bahasa Arab asal katanya nafak. Nafak itu terowongan. Munafik itu orang punya dua mulut seperti terowongan. Yunfiquna itu mukmin yang harusnya berperilaku seperti terowongan. Maksudnya distributor, penyalur kebaikan dari Allah. Kalau Allah memberi kita kelebihan rezeki, berbagi rezeki. Kelebihan ilmu, berbagi ilmu. Allah memberikan kesehatan, umur panjang, ya kita berkontribusi manfaat masyarakat dengan tenaga dan pikiran kita. Setuju?
terowongan. Kalau yang masuk angin, yang keluar angin. Kalau yang masuk kereta api, yang keluar kereta api. Kalau yang masuk bis, yang keluar ya jangan demo, kira-kira begitu kan? Nah, jangan pelit maksudnya. Ketika kita Allah memberikan kelebihan rezeki, monggo di penghujung akhir Ramadan ini saatnya kalau petarung itu lari sekencang-kencangnya menyempurnakan Ramadan kita dengan sedekah materi berupa nopo zakat fitrah. Ini sing berkelebihan juga jangan lupa zakat mal. Yang berlebih lagi jangan lupa dengan wakaf. Untuk sambung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain-lain. Ya, di akhir berpacu untuk menyempurnakan Ramadan kita. Bagi yang masih kesulitan, sempit dalam rezeki, seperti kita sadari krisis ekonomi pasca pandemi masih terasa, dagang dodol apapun faktanya juga masih susah. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, jelok tok gitu ya. Maka jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk berbuat baik, memberi dan berbagi. Dengan apa? Ketika sempit rezeki materi, memberi berbagi dengan tenaga dan pikiran, entengan tulung liyan. Almarhum bapak saya berpesan, "Le, nak, kowe sok nang ndi wae yang pengen selamat uripmu dunya akhirat, sing entengan tulung liyan yo le, aja perhitungan." Pirsa nggih? Iki wong bisa to nggih. Aja transaksional kira-kira begitu. Kalau orang yang kamu beri kok gak ngerti balas budi, gak usah risau nak. Allah gak sare, Allah menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu, betul? Bu, kadang-kadang tambah teparu macem-macem ya. Ono tombol diteri jajan sak piring, wis gak matur nuwun piringnya gak dibalik-balik. Wonten niku Bu? Tiyane didugi. Kalau orang lain gak ada yang balas kamu, gak usah ngarep. Nah, Allah gak sare, Allah menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak cucu. Yakin? Yakin. Ibu-ibu gak patah yakin gitu. Yakin? Yakin. Loh, ini penting nih, gak yakin kalau dalilin jenengan nanti. Karena ini janji Allah, bukan janji bapak saya. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang gelap memberi karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep apa. Yang kedua, wasaddaqa, yakin. Nah, mereka yakin akan adanya balasan kebaikan dari Allah. Dicatat, balasannya bukan uang, bukan barang, tetapi kebaikan, al-husna dan keberkahan. Maka fasal yassiruhu lil yusra, sak tekliwere uripmu bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan itu kadang-kadang berupa bapak gaji penghasilan gak seberapa, wong yo krisis nggih, tapi dilalah anaknya pinter-pinter, gak ganyang, gak sakit-sakitan nggih. Sekolahnya pinter, apalane pinter, nggih, kuliahnya gampang, nggih. Golek kerja gampang, judulnya nggih gampang. Sing mburi dhewe gampang-gampang angel lho nggih. Anak ganteng, gagah, sugih, faktane L5. Niku laki-laki yang gak payu-payu, gak laku-laku, wonten gak? Kadang bapak gaji gak seberapa, wong dagang yo angel kaya begini, tetapi dilalah istrinya itu sholihah, qanaah, neriman, persis seperti ibu-ibu di sebelah ini kan wajahnya qanaah, diberi belanja 1.000 sehari lah lega gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik, maksudnya ditunggali kok 100 kira-kira begitu. Itu namanya qanaah atau neriman.
yang semampu saya. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat tak nasihati, ada orang datang minta utang ya tak utangi, gak punya uang ya tak semayangi. Enteng-entengan mau, semampu saya. Alhamdulillah kok hidup saya terasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak saya 6, alhamdulillah. Anak 6 itu jadi orang semua. Tidak ada yang jadi orang-orang Anak 6 itu sudah laku, sudah sold out. Cucu saya 11, masih tambah lagi. Sugih anak, sugih butuh rame karo-karo. Pada jatah rumah di Mbah Saiwulan itu mulai saya manten anyar teko iki sak kamar. Lah kita hitung-hitung 20 piye bagi di kamar ya. Saya teruskan. Karir saya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasakan. Masuk Surabaya tahun 88 dengan gaji UMR 152.000. Saya ingat SK-nya masih saya simpan. Oke. Di Jawa Pos. Umur 31 tahun saya sudah direktur utama Temprina. Umur 41 saya sudah rangkap 4 direktur utama. Temprina, Adi Prima, JP Book, Power Plant. Oke. Kecepatan 51 tahun pensiun semuanya. Jabatan terakhir selain properti sekarang ketua RT. Ada pengingat ini ketua RT. Pada RT itu jabatan yang tidak pernah diperebutkan, betul? Rebutan mundur biasanya. Tapi RT saya kecil tapi keren. Kenapa? 55 kakak tetapi bertabur bintang. Ada polisi Jenderal Bintang 2 aktif jadi Kapolda, Pak Iqbal dan Pak Nasir. Ada Angkatan Laut Jenderal Bintang 3 aktif Pak Asad Ahmadi Heri. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya saja Jenderal Bintang 3, kira-kira Pak RT-nya bintang berapa? Betul, bintang 7 alias pusing. Aduh, Pak Iqbal sunatan, Buri, Pak Wakasal datang pakai forerunner lengkap kapok penuh. Ya Allah. Baik, saya teruskan. Memberi dengan pertolongan entengan tulung lian. Saya praktekkan, kok hidup saya di rumah di karir terasa mudah. Oke, kalau nggak mampu itu lebih sederhana tapi lebih dalam maknanya. Memberi simpati itu memuji, menghargai, mengapresiasi. Nah, memberi pada aspek ini umat Islam agak abai. Tidak piawai memuji, menghargai. Ya, isane memarahi, membuli. Makanya kita lihat banyak ayah yang pinter memberi materi kepada anaknya tetapi gak pernah memuji, bahkan lebih banyak membuli, memarahi. Karena ayah gak ngerti kelebihan anaknya, yang paham kekurangan anaknya. Lele, iki lho segede isuk banget, gak subuhan, sore gak magriban, gak ngaji, gak sinau, gak ngadus, cemburit ngono iki anak sapa gitu. Dikali anak itu dari takut-takut. Kelihatan tuh. Ibu, bapak suami, banyak suami yang pintar mencukupi nafkah istri tetapi pelit memuji istrinya. Betul? Padahal Rasulullah mencontohkan saben hari memuji Aisyah dengan panggilan pujian, ya Umayyah. Betul? Wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak milenial mencoba mencontoh Aisyah, pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak rokok bisa. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh loh. Yang parah lagi Bapak Ibu, ada seorang teman saya.
Istrinya itu jelas-jelas minta dipuji, mau kondangan mantenan, pakai baju baru, motif baru, sambil muter-muter di depan cermin itu minta dipuji. Papa, kalau pakai baju ini gimana? Aku tampak lebih langsing enggak? Gitu ya. Nah suaminya itu jawabnya terlalu polos dan jujur. Walah mama, tuh wis gembrot, mau model mobil apapun ya gembrot. Langsung istrinya ngambek masuk kamar, pintu dibanting, ceder, tengkurap, gagal kondangan. Suami ini gak paham kalau wanita sudah tengkurap itu angel di rumah nih. Angel berikan itu. Kok iya muji, kalau mulutnya itu sulit memuji pakai isyarat, pakai jempol, mama gitu ya. Pada janjane halal, janjane ya bodoh. Urusan begini, sesederhana ini sulit bagi laki-laki yang tidak pernah atau pelit memuji. Betul? Betul sih kono ngomong gitu. Rasulullah pinter memuji. Bapak Ibu, ini bukan urusan sepele menurut saya. Tidak hanya urusan keluarga. Memimpin perusahaan, kalau mau anak buah kerasan, jadilah pemimpin yang piawai, memuji, menghargai anak buah. Lieberman tahun 1997 meneliti tentang leadership effectiveness. Terus disimpulkan, lead by heart, manage by head. Memimpin itu dengan hati, mengelola manajemen dengan akal budi. Apa dengan hati? Satu, care itu memuji, menghargai. Kurva efektivitasnya naik terus. Yang kedua, meaning attribution. Anak buah diajak bersyukur, bersabar, istiqomah, survival, memaknai setiap peristiwa. Itu kurvanya juga naik. Ya. Tetapi kalau pendekatan bonus, ya, namanya emotional stimulation ataupun pendekatan teori konflik itu langsung begini. Gak ono bonus juga menarik, tapi yang bonus ternyata juga tidak nendang lagi. Tapi naik terus. Nah terbukti belakangan karyawan-karyawan baru dari perusahaan besar BUMN, Telkom, PLN itu pinter-pinter, tapi gak iso dikandani, gak iso dimarahi. Ya, seneni sidik keluar, gaji tinggi gak peduli. Di survei turnover itu keluar masuk itu ya, itu hanya 2,5 tahun. Lalu saya dipanggil untuk konsultan, saya paparkan teori ini. Untuk membuktikan tolong dicek, anak-anak Telkom baru yang betah, yang engage, yang loyal, itu alasannya apa? Betul, ternyata bukan gaji. Alasannya ketemu atasan langsung, supervisor yang piawai, memuji, menghargai, care. Oleh Dale Carnegie Indonesia diteliti, berapa kali minta dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari. Sisanya 35% minta dipuji 2 kali sehari. Itulah bosmu gak kerja dipuji awak. Tapi itulah hasil survei anak-anak kita. Seperti itu mentalnya. So, kalau bapak tidak ingin kehilangan anak buah yang pintar, kalau di rumah panjenengan tidak mau kehilangan anak-anak salihah yang pandai, maka mulai sekarang belajarlah untuk ramah, banyak memuji, menghargai, mengapresiasi. Jangan hanya pinter nyeneni dan membuli anak-anak milenial kita. Ini teori dan kemudian sudah banyak dibuktikan memuji. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak hanya di rumah atau di perusahaan, di tetangga saya coba terapkan memuji. Ternyata betul, giving is receiving. Memuji, memberi itu menerima. More you give, more you get. Semakin banyak memberi, semakin banyak engkau menerima. Kalau bahasa Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan. Saya coba praktekkan, Bu. Sebagai ketua RT, saya sering diteri. You know diteri? Ditunjuk. Kalau akikoh standar mesti sate guling, gitu.
tidak hanya berterima kasih, saya puji ibu yang memberi itu, Bu. Satenya enak, kau gede-gede, empuk, kulitnya yang mantep, gak mampu kambing bisa, gak apa, gak bau kambing. Udah matur nuwun Bu tak enteknya. Dia menjawab, oleh Pak RT pinternya kalau menyenangkan hati orang lain. Ibu itu kemanapun perginya selalu ingat Pak RT. Dia pergi ke Lumajang, saya dibelikan pisang tanduk. Dia ke Batu, dibelikan jeruk. Dia ke Sarangan, dioleh-olehi kerupuk. Renes napa renes? Modalnya napa? Giving is receiving. Memberi itu menerima. Kebaikan itu gak akan hilang, gak akan tertukar. Kembali kepada Anda. Bentuknya kadang berbeda, bentuknya kadang keberkahan. Ini, oke, lebih dalam lagi. Ini nggak kelihatan, tetapi dalam, tetapi maknanya luar biasa. Kalau nggak luar biasa bukan Quran namanya. Berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, jangan ngamuan, jangan marah, mencegah amarah. Syaratnya memberi apa? Empati. Empati itu if I were you, jika seandainya aku jadi kamu. Di zaman Khalifah Umar ada seorang suami yang tiap hari diomelin sama istrinya. Takut kata DRT, suami tadi mau konsultasi di rumah Umar Khalifah yang sederhana. Mau ngetok pintu nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Khalifah yang gagah berani, setan saja ketakutan, itu ternyata sama diomelin sama istrinya. Dan Khalifah Umar gak membantah, gak membalas, tidak membentak. Persis seperti bapak-bapak di sini kalau sedang diomelin sama istrinya. Lalu dia balik kanan. Baru beberapa langkah keluar, Umar keluar. Balik. Kenapa sahabat kok gak jadi kesini? Iya Khalifah tadi mau konsultasi. Tentang apa? Itu loh Khalifah, istri saya cerobohannya Masya Allah. Tanggal non cerewet, tanggal tua, apalagi lepak gak jadi, malu Khalifah. Lalu kenapa kok malu? Lalu ternyata Khalifah Umar kok tambah nemen. Wahai sahabat, berempatilah kepada istri. Ya, if I were you, jika kamu jadi istri, jadi wanita, kira-kira kesel nggak, capek nggak? Wanita itu manusia, kadang ya kesel, capek, bete. Gimana nggak capek ngopeni kamu, ngopeni rumahmu, resik-resik, kira tahun resik-resik nggak tahu resik mungkin. Ngopeni anak-anakmu, kadang ponakan, adik, morotuwo ngeblok ngono kabeh nggih. Gimana nggak capek? Subuh bangun pagi wis isah-isah, mari ngono olah-olah, mari ngono mbah-mbah, isuk ngeterne bocah-bocah, sore jemput sekolah, isak lagi turu mbok gugah. Capek lah. Maka beri empati kepada istrimu agar tidak ngamuan. Di jalan sama. Masih ingat cerita dulu sekali, sering nggak jenengan enak nyupir, antri tertib, moro-moro ada mobil nyelip menelikung, seret begitu. Sering apa sering? Emosi? Ada 3 pilihan sikap. Pertama tetap di belakang, ya, tapi ngomel-ngomel. Supir goblok gak sopan, gak sim itu paling ngomel-ngomel gitu ya. Yang kedua, rotok bener, gunting nyalip. Ketika sudah sejajar, jendela mobil dibuka, seret, wong Surabaya, misuh, begitu. Yang ketiga, panik gelut, dipepet, suruh minggir, keluar mobil, disuruh diajak berantem. Ada seperti ini? Anda milih yang mana? 1, 2, atau 3? Tak pilih. Oke, pilihan keempat, tetap di belakang, gak ngomel-ngomel, ya, gak ngamuk, gak emosi. Bisa? Jawabnya rapatnya meyakinkan. Memang berat, tapi bisa. Syaratnya tadi memberi
Coba asumsikan orang yang nyupirnya ugal-ugalan adalah seorang suami yang sedang membawa istrinya hamil 9 bulan, pembukaan 5. Ustaz, kalau tidak buru-buru nanti bisa melahirkan di kendaraan. Ustaz, apa betul? Apa betul asumsi itu? Apa betul? Tidak penting betul atau salah. Yang penting dengan asumsi tadi Anda bisa mempersilahkan mereka nyalip Quran tanpa ada emosi. Betul. Kalau Anda marah, ya, emosi dan kemudian punya jantung, tiba-tiba serangan jantung, ataupun stroke, siapa yang rugi? Kita sendiri. Mereka melaju dengan leha-leha. Betul. Karena itu orang kita menasihati, urip sepisan bebrayan ojo podo gelek ngamukan. Sing podo sing sering sing gelek ngamukan marahan biasanya budal disian. Betul? Budal pundi? Kantor. Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Rata-rata laki-laki Indonesia itu umur 65 tahun. Wanita tembus 75 tahun. Nggak percaya? Di rumah ibu mertua saya di Semulan, Pagotan, itu dari Masjid Basariah sampai pintu gerbang pertama ada 1 kilometer jalan kira-kira, itu kanan kiri rondo. Tapi tahu tua ini 80 tahun, 70 sudah. Lihat, kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa mati duluan? Satu, karena laki-laki suka ngamuan, emosian, marahan. Yang kedua, laki-laki terlalu sering diomeli sama istri. Cepat mati. Bu, pesan saya kalau ngomel-ngomel jangan dihabiskan hari ini. Kata televisi, to be continue for tomorrow. Terakhir, wal'afina anas, memberi maaf kepada sesama manusia. Kalau mereka tahu sejarah ini, gak akan berani ngomong mukmin muslim itu radikal, muslim itu pemaaf. Contohnya Rasulullah waktu Fathul Makkah, ingat ya, Rasulullah bersabda, siapa yang masuk Masjidil Haram dijamin aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dijamin aman. Panjenengan tahu siapa Abu Sufyan? Tokoh kafir sepanjang hidupnya, mimpinya membunuh Nabi. Istrinya namanya Hindun, budaknya namanya Wahsy. Membunuh paman Hamzah dan Hindun memakan hatinya apa? Paman Hamzah waktu perang Uhud, masih kan? Keluarga sebejat ini, ya, sebiadab ini, ketika Rasul menang telak, tidak hanya dimaafkan, tetapi dimuliakan, rumahnya disejajarkan dengan Masjidil Haram. Coba kalau yang memimpin Fathul Mekah saya atau teman-teman dari Madura, tak entek di situ. Betul. Tak balas, tak jantur di situ. Tapi Rasulullah enggak, pemaaf. Sejak saat itu berhenti balas dendam. Ya, akhirnya masuk Islam. Itulah disebut dengan menang tanpa ngasurake, nuruk tanpa bolo, paweleh tanpa kelangan. Ya kan mandu-mandu ngerti. Menang tanpa merendahkan, tetap memuliakan, betul? Menuruk tanpa bolo, Fathul Mekah tanpa bara tentara yang bersenjata, paweleh tanpa kelangan, memberi tanpa kehilangan sepeser pun rupiah. Memberi apa? Memberi maaf. Itu enteng, tapi saya baca dalam buku The 7 Laws of Happiness, memberi maaf ini ternyata memberi paling sulit, paling berat, lebih sulit dan berat ketimbang memberi materi, memberi simpati, memberi pertolongan. Sulit memberi maaf. Karena sulit, maka tak mungkin dijelaskan hari ini, nanti saja setelah baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum.
wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.